pendapat itu ada dua bagian. Ya, pandangan orang yang berbuat sihir. Pandangan orang yang berbuat sihir itu ada dua bagian. Ada yang mengatakan mukminun, kalau dia mukmin tetap mukmin. Wa kufarun, ada yang berpendapat kalau orang berbuat sihir itu kafir. Jadi orang melakukan sihir itu kafir. Ya, tentunya di sini pendapat ini yang berpendapat kafir itu mungkin yang terkait dengan masalah kejahatan. Jadi sihir yang menimbulkan kejahatan, yang membuat orang itu buat orang itu menderita. Jadi bencana buat orang lain. Itu mungkin yang buat itu orang itu jadi. Nah, bagaimana kalau sihirnya kayak orang yang suka sulap? Ya. Kan permainan kecepatan tangan. Itu boleh enggak? Kalau yang tidak terkait dengan hak-haknya Allah, maka itu sih buat jadi hiburan. Ya, buat jadi hiburan. Tapi kalau yang terkait dengan masalah orang itu menjadi menderita, itu dia bisa menjadi kafir. Kan ada paku di dalamnya. Santet. Kalau ada kantong beras nggak masalah. Ada paku, ada batu, ada kan? Ada macam-macam. Orang itu bisa menderita. Tapi itu belum pernah dibuktikan itu benar apa kagak. Yang dulu perutnya ada kawat kan pernah? Hah? Yang perutnya ada kawat kan pernah dulu. Pernah dapetin kawat gitu. Ada. Material material. Kayaknya mau bikin material dulu. Mau bangun. Jadi masalah. Jadi memang ayat-ayat Allah itu bisa menyihir orang untuk menjadi baik, bukan? Yang sakit kan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Aku ciptakan aku firmankan Al-Qur'an itu, aku turunkan Al-Qur'an itu menjadi syifa, menjadi obat. Nah, ini kan jadi kalau mengikuti teori sihir, jadi kan berubah juga menjadi baik. Kalau definisi sihir itu memang seperti itu. Gitu. Jadi ya aturannya orang itu menjadi baik atau tidak, menjadi buruk atau tidak. Kalau menjadi baik mungkin nggak jadi masalah gitu kan. Tapi kalau menjadi buruk, nah ini orang ini, nah jadi ada levelnya gitu. Kalau orang ini sangat menderita, begitu menderita orang ini karena kena sihir, mungkin orang itu menjadi kafir. Tapi kalau seandainya sekedar buat hiburan, hukumnya bisa jadi makruh. Hiburan, walaupun hiburan ya, sulap menjadi hiburan, itu bisa jadi makruh. Gitu. Nah kemudian sihir yang buat orang itu menjadi sembuh kalau dia kena penyakit. Nah itu bisa menjadi sunnah mungkin hukum taklif kan kayak begitu. Hukum taklif kayak begitu. Yang wajib bisa menjadi haram. Apanya yang wajib bisa menjadi haram? Kita puasa di bulan di bulan yang mutasyrik. Puasanya kan sebetulnya kan wajib atau sunnah. Tapi ketika dia kan dalam waktu yang salah, nggak boleh. Kan nggak boleh. Tasyrik. Gitu. Nah, wudu itu sunnah, ya kan? Wudu sunnah. Begitu kita sholat wajib wudu. Jadi sunnah bisa menopang yang wajib. Nah begitu juga gitu. Kalau seandainya makruh, nah kita mengambil kias seperti itu. Kalau seandainya membuat orang menderita karena sihir, maka itu menjadi kafir. Kalau seandainya dia itu hanya sekedar hiburan, itu bisa menjadi makruh. Tapi kalau ada orang, waduh gua usah hidup tanpa hiburan, bisa mati nih gua, bisa menjadi wajib hiburan itu. Apa sulap itu? Jadinya seperti itu. Nah kemudian sama kalau kita di hutan, kita ini kelaparan. Yang haram yang ada cuma babi hutan. Boleh. Ya, kita boleh kita makan. Kalau kita nggak makan kita mati. Ya. Enak juga nih. Tapi, nah makanya di sini disebutkan wahum asyayatina. Jadi yang membuat sihir itu menjadi orang kafir itu pasti datangnya dari setan, gitu. Pasti datangnya dari setan. Qala wattisalun nufusi an-natiqati biha ashalun min ittisaliha bil arwahi samawiyati. Jadi Ar-Razi berkata, Ar-Razi mengungkapkan di sini
Untuk komunikasi dengan ruh yang ada di dunia itu lebih mudah daripada komunikasi dengan ruh yang ada di akhirat. Nah, ruh yang bisa komunikasi di akhirat itu cuma nabi yang bisa. Tapi kalau komunikasi dengan ruh yang ada di dunia itu orang-orang ahli sihir bisa juga atas bantuan jin. Ya, atas bantuan jin. Itu orang kalau di rumah sakit itu suka ngelihat itu jalan sendiri bangku. Ini kan gitu ya. Di TV itu kalau kita lihat tuh, terus orang merasa takut dan lain sebagainya. Itu artinya kan telah terjadi komunikasi. Dia merasa takut. Komunikasi dengan siapa? Komunikasi dengan makhluk halus. Gitu. Nah, itu artinya atas bantuan jin. Tapi kalau komunikasi dengan arwah di akhirat itu bisa. Nabi kan pernah rawat kuburan kan? Orang itu menjerit-jerit. Nabi dengar, yang lain tidak dengar. Itu telah terjadi komunikasi dengan penghuni akhirat kan, penghuni neraka. Gitu. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat pada saat itu, orang ini disiksa karena waktu kencing di dunia dulu. Ceweknya nggak bersih, karena masalah istinja nggak bersih. Dia disiksa di sana. Nabi kan mampu berkomunikasi. Jadi kalau kita orang-orang biasa itu nggak akan mampu untuk lima baina yadah minal munasibati wal qarbi. Nah, jadi pengalaman yang pengalaman buat seseorang itu yang mengalami hal-hal yang bisa komunikasi itu berdasarkan kedekatan. Sangat susah karena setan itu lemah. Orang suka sering takut sama setan, benar setan itu lemah. Dia paling bisa itin hordeng. Nah, kalau seandainya ada yang bisa nyontok wujudnya menjadi manusia, dia menggunakan media manusia, itu setelah itu dia pingsan karena energi yang dikeluarkan itu dan itu hanya bisa dilakukan oleh setan-setan khusus. Enggak semua setan bisa. Kayak manusia itu kan juga. Berarti yang ketemu Mossad ilmu tinggi itu. Oh iya, itu ilmunya sangat luar biasa. Maka kalau setan itu berkelahi dengan manusia, kalah setan. Kalau secara fisik, nggak punya fisik, gitu. Nah, dia akan mempengaruhi mental seseorang. Satu baris lagi aja tuh. Nah, yang keempatnya besok aja. Tadi pengen dua bahan. Suma in ashaba an saniyati warbaba an ittisala bihadhihi al-arwahi al-ardiyati yafsulu yu'amilu sahlatan qalilatan minar raqi wad daqli wa tajriyati. Nah, agak kurang jelas. Wa tajridi wa hadha an-naw'i huwa al-musamma bil azaimi wa amalu taskhiri. Oke, saya terjemahkan satu-satu. Ini yang namanya tajribah gitu. Dalam ilmu sihir itu memang ada istilah tajribah. Suma in ashaba sana'ati wa arbaba tajribati syahidu. Kemudian para ahli atau paranormal, ini ahli itu ada dua ya. Ahli sihir itu ada dua. Pertama paranormal gitu. Yang kedua adalah peneliti. Kalau yang namanya paranormal itu dia hanya mengira-ngira. Itu paranormal. Tapi kalau peneliti, dia akan meneliti benar dan tidaknya, ilmiah. Nah, ini udah menyangkut hal-hal yang bersifat ilmiah. Kayak saya tadi mengganggu ini, tapi benar-benar diteliti nggak secara medis penelitian itu. Ya. Kemudian arwah-arwah tadi, ya, al-arwahi ardiyati yahsulu bi'amali sahlatan qalilatan. Pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini sebetulnya banyak dilakukan oleh orang-orang dulu. Itu banyak sekali dan mudah sekali kalau kita pengen kerjain. Nah, cuman saatnya cuman harus bersifat rutinitas. Itu. Jadi kata-kata al-arwahil ardiyati yahsulu bi'amali sahlatan qalilatan. Jadi pekerjaan itu bisa kita hasilkan dengan jalan yang sangat mudah. Minar raqi, di antara minar raqi itu artinya dengan dengan cara yang berulang-ulang. Nah, kamu bisa, umpamanya pengen menjadi seorang paranormal, wirid dong.
Kalau istilah kita ya zikir itu kayak wirid gitu. Sama. Orang pokoknya pengen jadi seorang, kita tergantung dari niat kita. Gue pengen jadi seorang yang dapat patikno nih. Gue pengen menjadi seorang penyembuh sakit kayak Ustaz Asad nih. Bacain ayat ini. Semua ayat di dalam Al-Qur'an kalau dibacakan secara rutinitas, kita zikirkan setiap hari, kayak ada surat Waqiah, surat Yasin. Itu kita ini setiap hari kita baca, setiap hari berulang-ulang kita amalin setiap hari gitu. Itu akan bisa kita punya keutamaan kayak tadi, bisa ngobatin orang yang pusing jadi baik. Cuman jangan sekali-sekali aja dikerjain, tapi rutin. Gitu. Nah ini dimaksud dengan wadah di tajribah. Yang dimaksud tajribah itu ya terus menerus itu dilaksanakan itu rutin. Jadi wahada nau'u huwal musamma bil azaimi wa amilus taskhiri. Jadi ini adalah cabang ilmu yang dinamakan al-azaim, ya, yang dilakukan oleh orang-orang sihir dulu. Mau yang berbentuk kejahatan, amalannya adalah apa? Amalannya adalah amalan setan. Yang berupa kebaikan, amalannya dari amalan-amalan Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Itu diamali setiap hari. Tujuan kita diniatkan itu untuk untuk ngobatin orang, nolong orang. Bisa nggak? Bisa. Nah itu kembali kepada firman Allah tadi. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Berarti medianya itu udah ada itu. Ayo siapa aja di antara ente yang mau ngamalin itu bisa. Kayak Ustaz Asad tuh. Itu terutama memang kalau orang sudah usia kayak Ustaz Asad, Ustaz Makmun gitu kan, untuk mengamalkan itu bisa. Nggak masalah. Ini nggak sanggup. Puasa. Mungkin Ustaz Asad gitu. Apalagi kalau yang dulunya ada keturunan. Iya. Nah, dulunya ada keturunan. Bakat. Nah, itu jadi bakat alamiah. Nah, kau dulu ada nggak kakeknya yang seperti itu? Amalin itu. Cuman harus bersihin dulu. Dari atas ke bawah turunan itu. Wallahu a'lam bishawab.